Di hutan basah dan lembah-lembah teduh Amerika Utara dan Eurasia, suara air yang mengalir terhambat oleh sesuatu yang tidak lazim. Bukan oleh batu, juga bukan pohon mati, melainkan oleh sebuah struktur yang tampak seperti buatan manusia. Namun, tidak ada pekerja manusia di sana. Yang ada hanyalah keluarga kecil makhluk berbulu tebal dengan ekor pipih dan lebar seperti dayung dan gigi oranye yang tajam bagai pisau. Mereka adalah biwara, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai beaver, hewan pengerat yang dikenal sebagai insinyur alam, perancang bendungan, dan arsitek peradaban kecil yang berani menantang arus sungai. Di dunia liar, di mana sebagian besar hewan beradaptasi dengan lingkungan, biwara justru mengubah lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Biwara adalah makhluk air tawar. Mereka membutuhkan perairan yang stabil dan cukup dalam untuk membangun bendungan serta pondok mereka. Karena itu, mereka memilih sungai kecil, danau dangkal, kolam alami, atau rawa sebagai tempat hidup. Tetapi, bila lingkungan belum ideal, biwara tidak sekedar menerima nasib, melainkan mengubahnya. Mereka menggali, membendung, dan membentuk. Air yang sebelumnya mengalir dengan bebas dijinakkan oleh biwara menjadi kolam tenang berisi kehidupan. Sungai adalah kekuatan alam yang terus bergerak. Tetapi bagi biwara, air yang terus mengalir terlalu cepat adalah ancaman. Air yang deras membuat mustahil membangun pondok yang stabil, menyulitkan mereka untuk menyimpan makanan, dan membuka akses bagi predator seperti serigala ataupun manusia. Itulah sebabnya biwara membangun bendungan untuk mengubah aliran air dan menciptakan kolam yang tenang. Biwara membentuk habitat yang disebut sebagai biwara pond, sebuah kolam buatan hasil kerja mereka sendiri. Di tengah kolam ini, mereka membangun pondok dari kayu, lumpur, serta rerumputan. Pondok ini biasanya memiliki ruang keluarga, ruang tidur, dan bahkan gudang makanan. Tinggi bendungan bisa mencapai 2 hingga 3 meter dengan panjang yang luar biasa. Rekor bendungan biwara terpanjang pernah tercatat di Kanada dengan panjang lebih dari 850 meter dan terlihat bahkan dari citra satelit. Bangunan ini yang tampak seperti miniatur bendungan hidroelektrik tanpa kabel dan generator adalah struktur yang dibangun bukan secara acak. Biwara telah merancangnya dengan sangat cermat. Air harus mengalir perlahan dan tidak boleh bocor terlalu banyak. Itulah mengapa biwara selalu memperbaiki celah, memperkuat dinding, dan terus memantau setiap retakan. Saat hujan besar mengguyur, mereka akan bekerja semalaman untuk memperbaiki struktur bendungan agar tidak jebol. Bila air terlalu sedikit, mereka memperluas jangkauan atau mencari sungai lain yang bisa dialirkan. Dengan membuat kolam buatan, biwara mengamankan habitat di mana mereka bisa membangun pondok di tengah air yang sulit dijangkau oleh pemangsa. Dengan cermat, biwara menyembunyikan pintu masuk ke pondok karena semuanya berada di bawah permukaan air. Di samping itu, biwara menyimpan cadangan makanan di dasar kolam sehingga makanan tersebut tetap segar dan mudah untuk dijangkau. Biasanya, pondok biwara memiliki 2 ruang utama,
satu untuk tempat tidur yang kering dan hangat, dan satu lagi untuk menyimpan makanan. Pintu masuk selalu berada di bawah air agar predator kesulitan masuk. Ruangan tidur dibuat dari kayu, dilapisi lumpur, dan diberi ventilasi alami lewat celah di atas pondok. Biwara adalah arsitek mikro ekosistem. Dengan membendung aliran air, mereka menaikkan permukaan air di area tertentu, sehingga menciptakan lanskap rawa buatan. Ini memberi mereka akses yang lebih mudah ke sumber makanan, terutama pohon yang tumbuh di pinggir air. Mereka bisa berenang ke pohon itu, menebangnya, dan membawanya kembali ke pondok melalui air. Ini jauh lebih aman daripada menyeret kayu di daratan, di mana mereka lebih rentan untuk diserang. Kolam buatan juga melindungi biwara dari fluktuasi air musiman. Di musim kering, air tetap tersedia karena bendungan menyimpan cadangan. Sementara di musim hujan, bendungan memperlambat aliran dan mencegah banjir di sarang. Salah satu alasan paling strategis, biwara menggunakan air sebagai pelindung. Biwara mengetahui dengan baik bahwa mereka sangat lambat di darat, tetapi di air mereka bisa menyelam dan berenang dengan cekatan. Maka dengan menciptakan kolam buatan, mereka mengubah medan pertempuran dari tanah ke air. Banyak yang menyangka bahwa biwara adalah omnivora karena perilakunya yang kompleks. Padahal biwara adalah herbivora sejati. Makanan utama mereka adalah kulit dalam dan kambiun atau lapisan halus di bawah kulit kayu pohon. Mereka juga memakan daun, ranting dan tunas muda dari pohon, akar, umbi-umbian, dan tanaman air. Dan uniknya, biwara tidak asal mengerat pohon. Mereka memiliki preferensi yang spesifik. Mereka sangat menyukai pohon absen dan willow karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan lebih lunak. Mereka akan menebang pohon besar, lalu menguliti dan memakan bagian dalamnya. Pada musim gugur, biwara mulai membuat tumpukan makanan di dasar kolam. Mereka menyimpan ranting dan batang kayu bukan untuk dimakan utuh, melainkan untuk dimakan bagian dalamnya di musim dingin nanti. Mereka paham dengan baik bahwa air dingin dapat berfungsi sebagai kulkas alami. Tidak banyak hewan di dunia ini yang mengubah ekosistem seperti biwara. Interaksi mereka dengan alam bukan sekedar eksploitasi sumber daya. Mereka justru menciptakan kondisi baru yang menguntungkan banyak spesies lain. Dengan membangun bendungan dan kolam, biwara menciptakan habitat bagi ikan, amfibi, serta burung air. Air tenang menarik serangga air, yang kemudian mengundang burung pemakan serangga. Lalu tanaman rawa mulai tumbuh, sehingga menarik rusa dan herbivora lain untuk datang. Dan singkatnya, kolam biwara seringkali menjadi hotspot keanekaragaman hayati. Bukan hanya itu, bendungan yang dibangun oleh biwara juga menahan air dan mengurangi erosi, menjaga kelembapan tanah di sekitar, dan memperkaya tanah dengan nutrisi. Hal ini membuat hutan di sekitar kolam biwara lebih subur serta produktif. Karena itu, burung seperti bangau dan bebek liar memilih sarang di sekitar kolam buatan biwara. Katak dan salamander juga berkembang biak di kolam tersebut. Bahkan beruang hitam seringkali mengunjungi kolam biwara karena tertarik dengan ikan atau tanaman liar di sekitarnya. Bagi biwara di belahan bumi utara, musim dingin bukan sekedar perubahan suhu. Ia adalah ujian hidup.
Saat danau membeku, pohon kehilangan daunnya dan suhu turun drastis hingga di bawah nol. Dan hanya mereka yang cerdik yang bisa bertahan. Namun begitu, biwara tidak pernah panik. Mereka telah mempersiapkan segalanya berbulan-bulan sebelumnya. Saat musim gugur datang, biwara mulai mengumpulkan makanan dalam jumlah besar. Mereka memotong ranting-ranting pohon, terutama dari spesies seperti pohon aspen dan willow, dan menyimpannya di dasar kolam. Tumpukan makanan ini disebut sebagai cage, sebuah gudang makanan alami yang terendam di air tetapi tetap segar dan bisa diakses dari dalam pondok. Air yang dingin menjaga kualitas kayu tersebut. Dan karena pintu masuk pondok berada di bawah air, biwara dapat menyelam langsung saat lapar, tanpa harus keluar dari perlindungan mereka. Pondok yang dibangun dengan lumpur dan kayu menjadi insulasi alami. Di dalamnya, suhu tetap lebih hangat dibandingkan udara di luar. Bahkan ketika salju menutupi atap pondok, bagian dalamnya tetap bisa mencapai suhu yang nyaman di atas titik beku. Musim dingin juga menjadi waktu kontemplasi bagi keluarga biwara. Mereka lebih jarang keluar, lebih banyak berdiam di dalam, dan seringkali menjaga suhu tubuh dan memelihara kehangatan sosial. Anak-anak belajar dari cerita diam yang ditulis oleh kerja keras induknya. Di balik ketenangan kolam buatan biwara, tersembunyi sejumlah kemampuan luar biasa yang menjadi kunci kelangsungan hidup mereka. Tubuh biwara adalah perpaduan sempurna antara kekuatan, efisiensi, dan desain cerdas alam. Mereka adalah makhluk pengerat terbesar kedua di dunia setelah kapibara. Berat tubuh biwara dewasa bisa mencapai 16 hingga 30 kilogram. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim bisa menembus 40 kilogram. Dengan panjang tubuh sekitar 8 hingga 100 cm, belum termasuk ekor, mereka adalah raksasa di dunia pengerat. Namun demikian, bukan ukuran tubuh yang membuat mereka istimewa, melainkan keunikan fungsi dan struktur tubuh yang menjadikan mereka arsitek alami sejati. Ekor pipih dan lebar menjadi salah satu ciri paling mencolok dari biwara. Ekor ini memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai alat kemudi saat berenang, penyeimbang saat berjalan di daratan, dan alat komunikasi saat menepuk air untuk memberi sinyal bahaya kepada anggota keluarga lainnya. Kaki belakang biwara yang berselaput seperti kaki bebek membuat mereka perenang ulu. Sementara kaki depan yang kecil dan lincah digunakan seperti tangan untuk memegang, menyusun, dan membawa material bangunan. Tubuh biwara dilapisi 2 lapis bulu yang membuat mereka tahan terhadap air dan suhu dingin. Lapisan bawah halus dan padat menjaga suhu tubuh tetap hangat. Lapisan luar lebih kasar dan tahan air, di mana mereka sering rawat dengan minyak dari kelenjar khusus agar tetap kedap. Meski terlihat lamban di daratan, namun begitu masuk ke air, biwara berubah menjadi makhluk yang sangat terampil. Mereka adalah penyelam alami. Biwara bisa menahan nafas hingga 15 menit di bawah air. Hal ini memungkinkan mereka menyelam ke dasar untuk mengambil makanan, memperbaiki bendungan dari dalam, atau menyelinap menjauh dari predator. Untuk memaksimalkan efisiensi, jantung mereka melambat saat menyelam, mengalihkan darah hanya ke organ-organ penting. Berbeda dari anjing laut atau walrus, biwara tidak memiliki kantung udara atau cadangan oksigen khusus. Namun demikian, mereka bisa menyimpan karbon dioksida dalam jaringan otot, memperlambat metabolisme mereka di dalam air sehingga mampu bertahan lama di bawah permukaan.
Biwara memiliki gigi depan yang tumbuh terus-menerus dan bisa mencapai sekitar 1,3 cm per bulan jika tidak diasah dengan mengerat kayu. Itulah sebabnya mereka selalu aktif mengerat kayu, bukan hanya untuk membangun, tetapi juga untuk mengendalikan pertumbuhan gigi agar tidak mencederai diri mereka sendiri. Warna oranye pada gigi biwara berasal dari kandungan zat besi, menjadikannya lebih keras dari gigi manusia. Gigi ini digunakan untuk menebang pohon, membuka kulit kayu, dan bahkan memahat bentuk bendungan. Biwara dilengkapi dengan mekanisme otomatis yang luar biasa. Saat menyelam, lubang hidung dan telinga mereka akan menutup sendiri. Selain itu, mereka memiliki kelopak mata transparan, sehingga memungkinkan mereka melihat di bawah air seperti memakai kacamata renang alami. Biwara tidak bersuara nyaring seperti anjing atau burung, tetapi mereka sangat komunikatif. Salah satu metode komunikasi paling mencolok adalah tamparan ekor di air. Jika merasa terancam atau mendeteksi adanya bahaya, biwara dewasa akan memukul permukaan air dengan ekornya, menghasilkan bunyi keras seperti letupan. Ini adalah sinyal bagi anggota keluarga untuk segera menyelam dan berlindung di dalam pondok. Sebagai hewan nokturnal, biwara paling aktif pada malam hari. Mereka menggunakan indera penciuman dan peraba yang sangat tajam untuk menavigasi lingkungan gelap, mencari makanan, atau memantau bendungan dan pondok mereka. Meski penglihatan mereka tidak sebaik mata manusia, namun kemampuan mereka beradaptasi di dalam gelap sangat mengagumkan. Di dunia hewan liar yang keras dan penuh dengan persaingan, biwara menonjol sebagai makhluk yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mereka bukanlah hewan soliter seperti kebanyakan pengerat lain. Mereka hidup dalam satuan keluarga yang erat yang disebut sebagai keluarga inti dan terdiri dari pasangan monogami dan anak-anak dari 1 hingga 2 musim sebelumnya. Monogami adalah prinsip hidup biwara. Sekali kawin, sepasang biwara akan hidup bersama sepanjang hidup mereka. Kemudian, bila salah satunya mati, barulah mereka mencari pasangan pengganti. Tetapi bila tidak, mereka tetap bersama, membangun, menjaga anak, dan menghadapi musim-musim yang berubah bersama. Keluarga biwara biasanya terdiri dari pasangan biwara dewasa, anak-anak yang baru lahir, dan anak-anak remaja dari musim sebelumnya. Setiap anggota memiliki peran masing-masing. Anak-anak yang lebih besar membantu menjaga adik mereka. Mereka juga ikut membantu induknya mengangkut ranting, memperbaiki bendungan, atau menyimpan makanan. Inilah pendidikan langsung yang membentuk arsitek-arsitek masa depan. Di dalam pondok, setiap anggota keluarga memiliki ruang dan peran. Pondok biwara bukan hanya struktur tempat tinggal. Ia adalah rumah dalam makna yang paling mengesankan, sebuah tempat perlindungan, kehangatan, dan cinta. Komunikasi pun berlangsung secara efektif. Biwara berkomunikasi dengan berbagai suara seperti dengusan lembut, decitan, atau bunyi hentakan ekor di air. Saat anak biwara merasa terancam, ia akan merengek seperti anak manusia untuk memanggil induknya agar mendekat. Ikatan keluarga ini sangatlah kuat, bahkan setelah anak-anak beranjak dewasa. Namun, saat mencapai usia 2 tahun, biwara muda harus meninggalkan keluarga dan mencari wilayah sendiri. Ini adalah proses alami yang keras namun perlu, agar sumber daya di wilayah keluarga tidak terkuras. Namun, dalam proses mencari tempat baru itulah, biwara memperluas dunianya. Mereka menaklukkan sungai lain, menciptakan bendungan baru, dan memulai babak baru bagi kehidupan keluarga mereka sendiri.
Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya ibarat sebuah panggung seni yang menjadi tempat bagi makhluk yang dijuluki sebagai penyanyi hutan menyanyikan lagu-lagu spektakuler dan membuat keriuhan yang sangat indah. Saat kabut masih menggantung di antara pucuk-pucuk yang menjulang, seolah enggan meninggalkan malam yang baru saja usai, mereka menyanyi dengan suara panjang, bergulung, nyaring dan melengking seperti paduan antara seluring dengan trompet alami. Mereka adalah siamang, makhluk hitam berbulu lebat dengan tubuh ringan dan wajah yang memancarkan kecerdasan. Mereka adalah para penunggu pucuk pohon, penguasa udara hijau di atas kanopi hutan. Biasanya, keindahan suara mereka tidak datang dari satu individu, tetapi dari sepasang penghuni hutan yang suaranya berpadu, saling mengisi, hingga membentuk simfoni yang hanya bisa lahir dari alam yang masih perawan. Para peneliti primata menyebut panggilan siamang sebagai duet song, lagu perpasangan yang khas di antara primata hutan Asia Tenggara. Uniknya, siamang tidak sekedar bersuara untuk menandai wilayah, tetapi juga untuk berkomunikasi secara sosial. Ketika seekor siamang betina memulai lagu, itu artinya ia sedang menandai bahwa kelompoknya sehat, lengkap, serta kuat. Suara yang kuat menunjukkan bahwa mereka tidak terancam. Sebaliknya, jika lagu terdengar lemah atau tidak sempurna, kelompok lain bisa menilai bahwa keluarga tersebut mungkin terganggu atau kekuatannya menurun. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa bagi siamang, lagu adalah semacam berita pagi. Mereka memang tidak memiliki surat kabar, juga tidak memiliki sistem pesan. Kendati demikian, dari suara yang bergema di lembah, seekor siamang bisa tahu akan banyak hal. Mulai dari siapa yang baru punya anak, siapa yang kehilangan pasangan, atau siapa yang pindah wilayah. Dalam hutan tropis yang luas dan penuh kehidupan, suara itu menjadi satu-satunya media komunikasi yang universal. Umumnya, siamang hidup berkelompok dalam kelompok keluarga. Dan uniknya, setiap kelompok memiliki pola lagu tersendiri. Layaknya manusia dengan dialek yang berbeda, siamang di Sumatera memiliki variasi nada yang sedikit berlainan dengan saudaranya di Semenanjung Malaya. Bahkan setiap keluarga bisa memiliki ciri khas tersendiri, sehingga para peneliti bisa mengenali kelompok tertentu hanya dari struktur suara mereka. Keajaiban suara siamang berasal dari sebuah organ khusus bernama kantung gular. Kantung ini adalah struktur elastis di tenggorokan yang mengembang dan mengempis saat mereka bernyanyi. Ketika udara dari paru-paru melewati pita suara, kantung gular bertindak sebagai resonator alami, memperkuat gelombang suara hingga mampu mencapai jarak 6,5 km. Jika diperhatikan dari dekat saat mereka bernyanyi, bagian leher siamang akan tampak membentuk menjadi bulatan besar berwarna keabu-abuan atau kebiruan, tergantung pada pencahayaan. Dan ketika lagu mencapai nada tertinggi, kantung itu bisa mengembang sebesar kepala mereka. Secara fisiologis, sistem ini mirip dengan mekanisme yang ditemukan pada burung frigate atau pada beberapa jenis katak dan belibis yang menggunakan gelembung suara untuk memperbesar gema. Namun, siamang menggunakannya dengan cara yang lebih kompleks. Artinya, mereka bukan hanya untuk menarik perhatian, tetapi untuk membangun struktur sosial serta mempertahankan wilayah. Dalam satu tarikan nafas, mereka bisa mengeluarkan suara yang beresonasi hingga ke seluruh lembah, seperti lonceng alam yang menandai keberadaan kehidupan. Bagi siamang, batas wilayah
tidak ditandai oleh patok atau batu, tetapi oleh gema suara yang mereka ciptakan. Dalam satu wilayah hutan, seekor siamang bisa menguasai area seluas 20 hektar. Dan di batas-batas itu, suara menjadi pagar yang tidak kasat mata. Setiap pagi, nyanyian berfungsi seperti lonceng yang mengatakan bahwa wilayah ini sudah ada pemiliknya. Dan selama suara itu masih bergema, kelompok lain akan menghormatinya. Namun, jika suatu pagi suara itu tidak lagi terdengar, kelompok lain bisa masuk dan mengklaim wilayah tersebut. Inilah sistem alami yang menciptakan tatanan di hutan tropis, sebuah hukum tanpa tulisan yang diatur oleh nyanyian. Bahkan dalam satu lembah besar, beberapa kelompok siamang bisa hidup berdampingan tanpa pernah bertemu langsung, dan mereka hanya saling mengenal melalui lagu. Selain menjadi tanda wilayah, nyanyian siamang juga memiliki peran dalam hubungan pasangan. Seperti telah disinggung, siamang dikenal sebagai primata monogami sejati, di mana satu jantan dan satu betina hidup bersama selama bertahun-tahun, dan bahkan seumur hidup. Dalam banyak kasus, pasangan siamang tetap setia satu sama lain sampai salah satunya mati. Setiap pagi, nyanyian mereka adalah bentuk penguatan ikatan itu. Lagu menjadi simbol bagi kesetiaan, seperti sebuah janji yang diperbarui setiap hari. Saat tiba musim kawin, intensitas lagu mereka meningkat. Betina akan memulai panggilan yang lebih lembut namun lebih sering, sementara jantan menjawab dengan variasi nada rendah yang khas. Lagu-lagu ini membangun ritme hubungan yang seimbang antara komunikasi, perlindungan, serta kasih sayang. Ketika seekor siamang jantan kehilangan pasangannya, ia akan berhenti bernyanyi selama berhari-hari, seolah mereka tengah kehilangan separuh suaranya. Dan terkadang dalam keheningan hutan terdengar satu suara tunggal yang tidak terjawab. Suara itu tiada lain adalah suara duka ekor jantan yang bernyanyi sendirian untuk pasangannya yang telah tiada. Para peneliti yang pernah merekam perilaku ini menyebutnya sebagai nyanyian kesepian. Dan bagi siamang, kehilangan pasangan berarti kehilangan dunia. Sebab mereka tidak sekedar hewan sosial, namun mereka juga makhluk emosional yang hidup dari ikatan. Lagu bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga ungkapan perasaan yang terdalam. Jika suara adalah bahasa, maka tubuh siamang adalah alat musiknya, lentur, ringan, dan efisien. Di dunia pepohonan, di mana tanah jarang tersentuh dan setiap langkah berarti lompatan, tubuh adalah segalanya. Siamang memiliki tubuh ramping dengan berat rata-rata hanya sekitar 14 kg. Mereka tidak seberat kera besar seperti orangutan dan tidak sekecil monyet ekor panjang. Proporsi mereka sempurna untuk satu hal, yaitu berayun di udara. Lengan mereka jauh lebih panjang dari kaki, bahkan bisa 2 kali lipat panjang tubuhnya. Dengan struktur semacam ini, mereka mampu menggantung dengan mudah di cabang manapun, bahkan pada dahan yang hanya setebal lengan manusia. Gerakan utama mereka disebut sebagai berakiasi, yaitu cara berpindah dari satu cabang ke cabang lain dengan mengayunkan tubuh menggunakan lengan secara bergantian. Saat satu tangan menggenggam, tangan lainnya sudah siap meraih pegangan berikutnya. Dan dalam satu ayunan sempurna, seekor siamang bisa menempuh jarak 3 meter di udara. Saat berayun,
jari-jari panjang mereka bekerja seperti kail, mencengkeram dahan dengan sangat kuat. Tangan siamang memiliki 4 jari panjang yang melengkung dengan sempurna, ditambah 1 ibu jari kecil yang berlawanan arah. Kombinasi ini memberi mereka kekuatan serta fleksibilitas yang sangat luar biasa. Sementara itu, kaki mereka juga memiliki 5 jari dengan jempol besar yang berlawanan arah, sehingga memungkinkan mereka menggenggam cabang seperti tangan kedua. Dengan 2 pasang alat itu, mereka benar-benar sebagai makhluk yang diciptakan untuk hidup di langit hutan. Rahasia kemampuan akrobatik siamang bukan hanya pada panjang lengan, tetapi juga pada struktur tulang dan sendi mereka. Siamang memiliki sendi bahu yang sangat fleksibel, sehingga memungkinkan gerakan berputar penuh ke segala arah tanpa hambatan. Tulang selangkah mereka juga kuat namun ringan, menopang gaya sentrifugal yang muncul setiap kali mereka berayun. Bahkan, tulang pergelangan tangan mereka memiliki sistem rotasi yang nyaris sempurna, membuat setiap cengkeraman siamang menjadi presisi. Namun, yang membuat mereka benar-benar unik adalah rasio antara berat badan serta kekuatan otot lengan. Dengan berat rata-rata sekitar 14 kg, tubuh mereka seperti dirancang khusus agar bisa menahan gaya gravitasi yang dihasilkan ketika berayun sejauh 3 meter. Dan hebatnya, mereka tidak pernah melompat secara sembarangan, sebab setiap ayunan diatur oleh kalkulasi insting yang presisi. Jika hutan adalah panggung dan udara adalah jalan, maka keluarga adalah pusat kehidupan bagi siamang. Mereka bukan makhluk yang hidup berkelompok besar seperti monyet, tetapi juga bukan penyendiri seperti orangutan. Mereka hidup dalam keluarga kecil yang biasanya terdiri dari sepasang induk serta 1 atau 2 anak. Satu keluarga siamang biasanya menempati wilayah yang luasnya bisa mencapai 20 hektar. Mereka tidak berbagi wilayah dengan keluarga lain, tetapi juga tidak mencari konflik. Pada pagi hari, setelah nyanyian duet menandai batas wilayah, mereka akan mulai bergerak dari satu pohon ke pohon lain, mencari buah matang, daun muda, atau bunga yang segar. Anak-anak mengikuti dari belakang, selalu dalam jarak aman dan tidak lebih dari 10 meter dari induknya. Siamang jarang sekali terpisah jauh dari keluarganya. Mereka hidup, makan, tidur, serta bermain bersama. Jika salah satu berhenti untuk memetik buah, maka yang lain juga menunggu. Jika anak kecil tertinggal, induknya akan kembali untuk menjemput. Mereka seperti tidak mengenal kesibukan pribadi, sebab dalam keluarga siamang, kebersamaan adalah segalanya. Seperti telah disinggung, siamang dikenal monogami. Seekor jantan hanya akan memiliki 1 pasangan dan mereka hidup bersama-sama selama bertahun-tahun, bahkan sampai mati. Hubungan ini dibangun di atas saling ketergantungan serta rasa tanggung jawab yang kuat. Ketika sang betina mengandung, jantan tetap berada di sisinya, melindungi serta membantu mencari makanan. Dan setelah anak lahir, peran sang ayah bahkan lebih besar. Ia menggendong anak, membersihkan bulunya, dan membawanya berayun ke sana kemari. Berbeda dari banyak primata lain, pada siamang, tanggung jawab pengasuhan dibagi secara rata. Terkadang ketika sang induk sibuk mencari buah, sang ayah akan menjadi pengasuh utama. Ia menimang anaknya, membiarkannya tidur di dada, atau membawanya menyeberang dahan dengan hati-hati. Dalam dunia siamang, cinta tidak hanya ditunjukkan melalui suara, tetapi juga melalui tindakan.
seekor anak siamang membutuhkan waktu lama untuk tumbuh mandiri. Selama 2 tahun pertama, ia akan terus digendong oleh induknya. Setelah itu, ia mulai belajar berjalan sendiri, belajar berayun, dan belajar bernyanyi. Tetapi, meski sudah bisa hidup sendiri, anak siamang tetap tinggal bersama induk hingga usia 7 atau 8 tahun. Sampai akhirnya tiba saatnya mencari wilayah baru dan membangun keluarga sendiri. Proses perpisahan ini tidaklah mudah. Ada semacam tangisan, ada nyanyian yang menggantung lama di udara, sebuah lagu perpisahan yang hanya mereka yang pernah hidup di hutan tropis yang tahu akan artinya. Namun, begitulah alam. Setiap nyanyian pagi yang baru, selalu ada satu suara lama yang berhenti. Dan kehidupan terus berputar, seperti angin yang tidak pernah lelah untuk berhembus di atas kanopi hutan. Di tengah hutan tropis yang lebat dan basah, kehidupan tidak pernah berdiri sendiri. Setiap makhluk, sekecil apapun, memainkan peran dalam rantai yang tidak terlihat. Dari serangga yang menggigit daun, burung yang menabur biji di udara, hingga makhluk hitam berbulu panjang yang bernyanyi di langit pohon bernama siamang. Siamang merupakan salah satu penghubung paling penting antara pepohonan dengan masa depan hutan itu sendiri. Melalui kebiasaan makan dan pergerakan mereka, siamang membawa kehidupan ke tempat-tempat baru, memperluas hutan, dan menjaga keseimbangan ekologis yang rapuh di dunia tropis. Demikian ini karena hampir 75% makanan siamang terdiri dari buah-buahan. Sisanya adalah daun muda, bunga, biji, serangga, dan sesekali telur burung. Pola makan ini mencerminkan gaya hidup yang sangat bergantung pada musim serta ketersediaan pohon buah. Mereka tahu kapan pepohonan mulai berbuah, kapan mangga hutan mulai matang, dan kapan bunga liar mengeluarkan nektar. Tidak ada kalender yang mereka baca, tetapi alam sendiri berbicara kepada mereka melalui aroma serta warna. Siamang memetik buah dengan lembut dan jarang merusaknya. Mereka bukanlah makhluk yang serakah. Setelah kenyang, mereka berpindah ke pohon lain, meninggalkan biji-biji kecil yang akan jatuh ke tanah, sebagian melalui kotoran, dan sebagian lewat cangkang buah yang mereka jatuhkan dari atas. Biji-biji itu kemudian menjadi calon pohon baru, yang suatu hari akan tumbuh tinggi dan menjadi rumah bagi generasi siamang berikutnya. Dengan cara itu, siamang menjadi penanam benih hutan. Tanpa mereka, banyak jenis pohon tidak akan tersebar sejauh itu. Sebab memang tidak semua biji bisa terbang bersama angin. Sebagian butuh panggung atau perut seekor makhluk untuk menempuh perjalanan ke tempat baru. Senja baru saja turun untuk mengganti warna langit jingga menjadi nila pekat. Bagi para pekerja, ini adalah waktu pulang untuk rehat. Namun bagi petani, kehadiran senja bukanlah pertanda untuk istirahat. Justru ia menjadi awal dari hadirnya rasa cemas. Sebab cahaya matahari yang meredup menjadi semacam panggilan alam bagi ribuan sayap-sayap tipis yang mencipta suara samar seperti kepakan kain. Senja adalah waktu bagi kelelawar untuk keluar dari sarang. Satu-satunya mamalia yang bisa terbang dan sering dianggap sebagai hama. Kendati demikian, keberadaan kelelawar jauh lebih rumit daripada sekedar label hama.
Sebab, sama seperti halnya manusia yang memiliki beragam profesi serta peran di masyarakat, kelelawar juga memiliki keragaman luar biasa yang membuat satu kelompok tidak bisa dibuat kesimpulan umum sebagai perusak atau penebar manfaat. Karena itu, untuk benar-benar memahami mereka, kita mesti terlebih dahulu menyingkap identitas mereka. Kelelawar bukanlah entitas tunggal. Di seluruh dunia, terdapat lebih dari 1.400 spesies kelelawar dan Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 225 spesies, yang artinya Indonesia menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Karena itu, menyebut mereka semua sama adalah seperti menganggap harimau dan kucing domestik memiliki peran yang sama. Berdasarkan makanannya, kelelawar terbagi ke dalam 3 kelompok besar yang memiliki peran interaksi yang berbeda. Pertama, terdapat kelelawar pemakan serangga atau insektivora yang telah banyak membantu manusia secara diam-diam. Jika terdapat kelompok kelelawar yang layak menerima medali kehormatan dari para petani, maka merekalah makhluknya. Kelelawar jenis insektivora ibarat mesin pengendali hama biologis yang sangat luar biasa. Ukuran mereka cenderung lebih kecil dengan gerakan terbang lincah serta cepat saat memburu mangsa di kegelapan menggunakan apa yang disebut ekolokasi, sebuah sonar biologis yang sangat canggih. Satu ekor kelelawar kecil pemakan serangga mampu melahap hingga 1.000 serangga seukuran nyamuk dalam 1 jam. Dan itu artinya sebuah koloni yang terdiri dari 1 juta kelelawar seperti yang dapat ditemukan di beberapa gua di Indonesia secara teoritis dapat memakan bertonton serangga setiap malam. Dan dengan memangsa nyamuk, mereka secara tidak langsung telah membantu menekan penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti demam berdarah, malaria, dan seterusnya. Tidak hanya itu, kelelawar insektivora juga memakan hama seperti wereng, ngengat, dan serangga perusak tanaman lainnya. Sehingga kelompok kelelawar seperti ini 100% menguntungkan dan tidak merugikan sama sekali. Studi oleh para ilmuwan di Amerika Serikat memperkirakan bahwa jasa pengendalian hama oleh kelelawar menghemat industri pertanian lebih dari 3,7 miliar dolar per tahun dengan mengurangi kerusakan tanaman serta kebutuhan pestisida. Di Asia Tenggara, peran mereka tidak kalah penting. Seperti telah disinggung, mereka adalah predator utama bagi hama padi seperti wereng serta penggerek batang, juga sebagai pemangsa bagi ngengat yang larvanya dapat merusak tanaman jagung atau kapas. Di Indonesia, kelelawar pemakan serangga adalah para pekerja malam tanpa pamrih. Mereka bersembunyi di dalam gua, celah bebatuan, atau bahkan atap rumah manusia di siang hari, lalu keluar saat malam untuk menjalankan tugas ekologis. Bagi petani manapun, kehadiran kelelawar jenis ini jelas merupakan sebuah berkah, bukan kutukan yang dibenci atau hama yang harus dibasmi. Kelelawar jenis kedua adalah kelelawar pemakan nektar atau nektarivora yang dijuluki sebagai juru jodoh flora. Kelompok ini adalah para romantis di dunia malam. Dengan moncong yang lebih panjang serta lidah yang dilengkapi bulu-bulu khusus seperti sikat, mereka adalah spesialis pengisap nektar bunga. Banyak tumbuhan bernilai ekonomi tinggi di kawasan tropis memiliki bunga mekar di malam hari, berwarna pucat dan mengeluarkan aroma kuat untuk menarik kelelawar. Dan saat mereka berpindah dari satu bunga ke bunga lain untuk minum, serbuk sari menempel di wajah dan tubuh mereka. Untuk kemudian tanpa sengaja terjadilah penyerbukan, sebuah proses yang disebut sebagai kiropterofili. Hubungan antara durian dan kelelawar pemakan nektar adalah contoh simbiosis mutualisme yang sempurna. Bunga durian bisa mekar hanya pada malam hari dan bergantung hampir sepenuhnya pada kelelawar jenis ini untuk penyerbukan yang efektif.
Tanpa jasa mereka, produksi buah durian, sang raja buah yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi di Indonesia, akan anjlok secara drastis. Sebuah studi di Sulawesi menunjukkan bahwa kelelawar adalah pengunjung dan polinator paling efektif bagi beberapa spesies durian liar. Selain durian, kelelawar nektar juga menyerbuki petai, kapuk, serta berbagai jenis tanaman bakau yang penting untuk menjaga ekosistem pesisir dan abrasi. Dengan demikian, kelelawar nektarivora adalah mata rantai yang tidak terlihat namun vital dalam produksi beberapa komoditas agrikultur dan kesehatan ekosistem pesisir kita. Kerugian akibat hilangnya jasa penyerbukan mereka jauh lebih besar daripada nilai buah yang mungkin mereka konsumsi. Selain jenis pemakan serangga serta nektar, terdapat pula kelelawar frugivora atau pemakan buah yang paling sering berinteraksi dan bergesekan dengan manusia. Di Indonesia, dua nama yang paling populer adalah kalong dari genus Pteropus dan sering disebut sebagai flying fox atau rubah terbang karena ukurannya yang besar dan wajahnya yang mirip dengan rubah. Juga codot yang umumnya dari genus Cynopterus yang berukuran lebih kecil. Kalong adalah kelelawar terbesar di dunia. Pteropus vampirus misalnya memiliki rentang sayap hingga 1,5 meter. Ukuran tubuh mereka yang besar jelas juga butuh banyak energi, yang semua itu mereka dapatkan dari memakan buah-buahan dalam jumlah yang cukup besar. Dan celakanya, mereka tidak pernah pandang bulu. Artinya, buah apapun yang manis dan berdaging tebal bisa menjadi sasaran mereka, mulai dari mangga, rambutan, duku, jambu air, hingga nangka. Mereka tidak memakan buah utuh di pohon, melainkan mengambilnya, membawanya ke tempat bertengger terdekat, lalu menghisap sari dan daging buahnya, untuk kemudian menjatuhkan ampas serta bijinya. Bagi petani buah, serangan sekelompok kalong atau codot bisa berarti kehilangan sebagian besar hasil panen dalam beberapa malam saja. Buah yang rusak, bahkan hanya karena satu gigitan, sudah tidak memiliki nilai jual di pasaran. Inilah dasar dari persepsi mereka sebagai hama, dan kelompok inilah yang seringkali menjadi sumber dilema. Di satu sisi, tindakan mereka menyebabkan kerugian ekonomi yang nyata dan langsung dirasakan oleh petani. Namun di sisi lain, perilaku mereka yang dianggap merusak ini menyimpan sebuah peran ekologis yang fundamental. Mari kita bayangkan seorang petani di wilayah sentra produksi mangga seperti Indramayu atau Probolinggo. Bertani buah adalah investasi waktu, tenaga, serta modal yang tidak sedikit. Mulai dari penanaman, pemupukan, pengairan hingga perlindungan dari hama dan penyakit, semuanya membutuhkan kerja keras. Dan saat tiba musim panen, itu adalah momen krusial untuk menuai hasil jerih payah mereka. Namun, ketika mangga mulai menguning, aroma manisnya menyebar di udara. Aroma ini memberikan aroma segar bagi petani, tetapi sekaligus menjadi undangan terbuka bagi koloni codot atau kalong. Biasanya mereka melakukan serangan secara massal. Puluhan, bahkan ratusan kelelawar datang dalam gelombang saat matahari sudah terbenam. Mereka tidak tinggal lama di satu pohon, melainkan berpindah-pindah meninggalkan jejak kerusakan di banyak pohon sekaligus. Kelelawar tidak memakan buah dengan rapi. Mereka menggunakan cakar dan gigi tajam untuk merobek kulit buah, lalu menekan dan menghisap sarinya. Sisa buah yang hancur dan jatuh ke tanah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Bahkan buah yang hanya tergigit sedikit pun akan cepat membusuk dan tidak layak untuk dijual. Dan tragisnya, kerugian ini bukan sekedar hanya angka di atas kertas. Bagi petani kecil, gagal panen bisa berarti kehilangan sumber pendapatan utama untuk beberapa bulan ke depan. Hal ini menimbulkan stres, frustrasi, dan pada akhirnya kebencian terhadap hewan yang dianggap sebagai penyebabnya. Dari perspektif ini,
Tindakan petani untuk mengusir, menjaring, atau bahkan memburu kelelawar adalah tindakan membela mata pencaharian mereka yang bisa dipahami. Kendati demikian, terdapat sisi lain dari kalong atau codot yang mungkin bisa dianggap sebagai nilai plus untuk mereka. Bahwa sejatinya, tanpa mengabaikan perusakan terhadap buah para petani, mereka adalah arsitek regenerasi hutan. Sebab biasanya, seekor kalong setelah mengambil buah dari kebun atau hutan, mereka tidak akan memakannya di tempat karena risiko dari predator. Mereka akan terbang ke tempat bertengger yang aman, yang bisa berjarak ratusan meter hingga beberapa kilometer. Di sanalah mereka akan memakan buahnya. Biji yang kecil akan tertelan, sementara biji yang besar akan dijatuhkan bersama ampasnya. Biji-biji kecil yang tertelan akan melewati sistem pencernaan kelelawar yang relatif cepat. Saat dikeluarkan bersama kotoran, biji tersebut sudah terbungkus dalam paket pupuk organik yang kaya akan nitrogen, siap untuk berkecambah dimanapun ia mendarat. Proses pencernaan ini juga seringkali membantu memecah lapisan luar biji yang keras, sehingga mempercepat proses perkecambahan. Dan inilah awal dari sebuah proses magis yang disebut sebagai penyebaran biji. Kelelawar frugivora adalah penerbang yang andal. Beberapa spesies kalong tercatat mampu terbang hingga 50 km dalam satu malam untuk mencari makan. Kemampuan jelajah ini membuat mereka menjadi agen penyebar biji yang sangat efektif, jauh melampaui burung atau primata. Kelelawar tidak takut terbang melintasi area terbuka dan terdegradasi, sesuatu yang enggan dilakukan oleh banyak jenis burung. Ini membuat mereka menjadi spesies pioner yang sangat penting dalam proses suksesi ekologis atau regenerasi hutan. Mereka adalah yang pertama datang ke lahan bekas tebangan atau kebakaran, menjatuhkan biji-biji dari pohon-pohon hutan yang masih bertahan. Spesies pohon seperti ficus yang merupakan spesies kunci dalam ekosistem hutan hujan tropis sangat bergantung pada kelelawar untuk penyebarannya. Dengan memindahkan biji dari satu area hutan ke area lain yang terpisah oleh lembah atau sungai, kelelawar memastikan terjadinya aliran gen antar populasi tumbuhan. Ini sangat penting untuk menjaga keragaman genetik, membuat hutan lebih tangguh terhadap penyakit dan perubahan iklim. Singkatnya, saat seorang petani melihat buahnya dicuri, alam justru melihatnya sebagai sebuah investasi yang sedang ditanam untuk masa depan. Dan tanpa para petani hutan ini, banyak hutan di Indonesia akan kesulitan untuk pulih secara alami. Sementara itu, kesehatan hutan secara langsung memengaruhi ketersediaan air bersih, kesuburan tanah, serta stabilitas iklim. Faktor-faktor yang pada akhirnya juga sangat dibutuhkan oleh para petani itu sendiri. Dengan memahami daya rusak terhadap hasil pertanian serta manfaatnya bagi ekologis, menyalahkan kelelawar karena memakan buah adalah seperti menyalahkan sungai karena mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebab faktanya, mereka hanya mengikuti insting alami untuk bertahan hidup. Konflik yang kita saksikan hari ini bukanlah hasil dari agresi kelelawar, melainkan gejala dari masalah yang jauh lebih dalam dan lebih besar yang akarnya tertancap pada aktivitas manusia. Penyebab utama konflik manusia kelelawar adalah hilangnya habitat alami mereka. Hutan hujan tropis Indonesia yang dulunya merupakan prasmanan raksasa bagi kelelawar pemakan buah dengan ribuan jenis pohon buah hutan, kini menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Organisasi Pemantau Global menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan jutaan hektar tutupan hutan dalam beberapa dekade terakhir untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hutan tanaman industri, serta pembangunan infrastruktur. Di pulau-pulau seperti Sumatera dan Kalimantan, habitat kalong dan satwa liar lainnya telah terfragmentasi menjadi petak-petak kecil yang terisolasi.
Sementara setiap hektar hutan yang hilang berarti hilangnya pohon-pohon pakan alami seperti ara, beringin, serta aneka buah hutan lainnya. Kelelawar yang dulunya bisa menemukan makanan dengan mudah di dalam hutan, kini harus terbang lebih jauh dan bekerja lebih keras untuk mencari makan. Dan di tengah lanskap yang terdegradasi ini, kebun buah monokultur milik petani, kebun yang hanya ditanami satu jenis buah, muncul sebagai semacam oasis yang menarik. Buah-buahannya melimpah, terkonsentrasi di satu area, dan seringkali lebih manis karena hasil rekayasa budidaya. Maka bagi kelelawar yang kelaparan, kebun buah bukanlah pilihan, melainkan satu-satunya sumber makanan yang tersedia serta mudah untuk diakses. Dengan demikian, konflik ini pada dasarnya adalah kisah pengungsi ekologis yang mencari makan di halaman belakang rumah kita karena rumah mereka telah kita hancurkan.